Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlita. Di sini saya akan menjelaskan hakikat pembelajaran IPA SD kelas rendah. Menurut Iskandar, IPA merupakan ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam. IPA juga berhubungan dengan cara mencari tahu tentang alam secara sistematis, sehingga IPA bukan hanya penguasaan kumpulan sistematis, dan IPA bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja, tetapi juga merupakan suatu proses penemuan. Hakikat pembelajaran IPA ada 3. 1. IPA sebagai produk. 2. IPA sebagai proses. 3. Sikap ilmiah. 1. IPA sebagai produk. IPA sebagai produk merupakan kumpulan hasil kegiatan dari para ahli saintis sejak berabad-abad yang menghasilkan berupa fakta, data, konsep, prinsip, dan teori-teori. Jadi hasil berupa fakta yaitu kegiatan empiris atau berdasarkan fakta, sedangkan data, konsep, prinsip, dan teori dalam IPA merupakan hasil kegiatan analitik. Fakta dalam IPA. Fakta dalam IPA adalah pernyataan-pernyataan tentang benda-benda yang benar ada atau peristiwa yang betul-betul terjadi yang sudah dikonfirmasikan secara objektif atau bisa disebut sesuatu yang dapat dibuktikan kebenarannya. Misalkan, air membeku dalam suhu 0 derajat Celcius. Konsep IPA. Konsep IPA adalah penggabungan ide atau fakta-fakta yang hubungannya satu dengan yang lainnya. Misalkan, makhluk hidup dipengaruhi oleh lingkungannya. Prinsip IPA. Prinsip IPA generalisasi atau kesimpulan tentang hubungan antara konsep-konsep IPA. Prinsip bersifat analitik dan dapat berubah bila observasi baru dilakukan, sebab prinsip bersifat tentatif atau belum pasti. Misalkan, udara yang dipanaskan memuai adalah prinsip menghubungkan udara panas pemuaian, artinya udara akan memuai jika udara tersebut dipanaskan. Hukum alam. Hukum alam adalah prinsip-prinsip yang sudah diterima meskipun bersifat tentatif, tetapi karena mengalami pengujian yang lebih keras daripada prinsip, maka hukum alam bersifat lebih kekal. Misalkan, hukum kekekalan energi. Teori ilmiah. Teori ilmiah merupakan kerangka yang lebih luas dari fakta-fakta, data-data, konsep-konsep, dan prinsip-prinsip yang saling berhubungan. Teori ini dapat berubah jika ada bukti-bukti baru yang berlawanan dengan teori tersebut. Misalkan, teori meteorologi membantu para ilmuwan untuk memahami mengapa dan bagaimana kabut dan awan terbentuk. Yang kedua, IPA sebagai proses. IPA sebagai proses adalah strategi atau cara yang dilakukan para ahli saintis dalam menemukan berbagai hal tersebut. Sebagai aplikasi, artinya temuan-temuan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa alam. Jadi dalam proses ini kita dapat berpikir dan memecahkan suatu masalah yang ada di lingkungan. Melalui proses ini kita bisa mendapatkan temuan-temuan ilmiah dan perwujudannya berupa kegiatan ilmiah yang disebut penyelidikan ilmiah. Tahapan penyelidikan ilmiah. Tahapan penyelidikan ilmiah ada 7. 1. Observasi atau pengamatan, yaitu kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan panca indera. Yang kedua, prediksi, yaitu memperkirakan apa yang akan terjadi berdasarkan kecenderungan atau pola yang terdapat pada data yang telah diperoleh. Interpretasi, yaitu penafsiran terhadap data-data yang telah diperoleh dari hasil pengamatan. Merencanakan dan melaksanakan penelitian eksperimen. Tahap-tahap penelitian. Mengendalikan variabel, yaitu mengukur variabel sehingga ada perbedaan
pada akhir eksperimen karena pengaruh variabel yang diteliti. Hipotesis adalah suatu pernyataan berupa dengan sementara tentang kenyataan-kenyataan yang ada di dalam melalui perkiraan. Yang ketiga, IPA sebagai sikap ilmiah. Maksudnya dalam proses ini IPA mengandung cara kerja, sikap, dan berpikir. Dan dalam memecahkan masalah atau persoalan, seorang ilmuwan berusaha mengambil sikap tertentu yang memungkinkan usaha mencapai hasil yang diharapkan. Sikap ini dinamakan sikap ilmiah. Sikap ilmiah menurut Winnet, Harley, dan Herodot Darmojo, sikap ilmiah yang dikembangkan pada anak SD yaitu sikap ingin tahu, sikap ingin mendapatkan sesuatu, sikap ingin mendapatkan sesuatu yang baru, sikap kerjasama, sikap tidak putus asa, sikap tidak berprasangka, sikap mawas diri, sikap bertanggung jawab, sikap berpikir bebas, sikap kedisiplinan diri. Adapun sikap ilmiah yang muncul dari pengamatan atau observasi yang sekarang dikenal dengan karakteristik adalah jujur, teliti, dan cermat. Tujuan pembelajaran IPA di SD: mengembangkan rasa ingin tahu dan dari suatu sikap positif terhadap sains, teknologi, dan masyarakat. Mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep sains yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mengembangkan kesadaran tentang peran dan pentingnya sains dalam kehidupan sehari-hari. Mengalihkan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman ke bidang pengajaran lain. Ikut serta dalam memelihara, menjaga, dan melestarikan lingkungan alam. Menghargai berbagai macam bentuk ciptaan Tuhan di alam semesta untuk dipelajari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.